Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kemagnetan 2G, mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan konsep dari proyek kami, yaitu proyek bel elektromagnetik. Nah, jadi bel elektromagnetik itu adalah suatu alat yang menghasilkan suara. Itu terjadi karena adanya perubahan energi listrik menjadi magnet dan akan menghasilkan energi gerak sehingga dapat menghasilkan suara. Nah, alat kemagnetan itu bersifat sementara karena dia bergantung pada aliran listrik yang terjadi dalam bel elektromagnetik tersebut. Dalam bel elektromagnetik itu ada dua komponen, yaitu komponen baut yang dialiri kumparan dan komponen sumber bunyi atau yang kita pakai adalah lonceng sepeda. Pada baut yang dialiri kumparan itu terjadi aliran arus listrik. Ketika arus listrik tersebut dialiri kumparan, maka kumparan tersebut akan bersifat magnet yang akan menarik pemukul bel dan akan menghasilkan bunyi. Nah, alat yang digunakan pada bel elektromagnetik ini ada kawat tembaga sebagai kumparan, batu baterai, kabel, saklar, lonceng sepeda, baut, serta mata gergaji. Saya akan menjelaskan konsep fisika alat dan bahan. Yang pertama, arus listrik. Baterai akan melepaskan elektron sehingga terjadi aliran listrik melalui kawat tembaga yang tersambung antara kutub positif dan kutub negatif baterai. Namun, pada proyek kita, kutub positif dan negatif disambungkan pada kabel terlebih dahulu. Yang kedua, ada rangkaian terbuka dan tertutup. Saklar digunakan untuk memutus atau menyalurkan aliran listrik. Ketika saklar dalam posisi terbuka, maka aliran listrik akan terhenti. Namun, jika saklar dalam posisi tertutup, maka aliran listrik dapat mengalir. Yang ketiga, konduktor dan isolator. Kawat tembaga merupakan konduktor yang memungkinkan aliran listrik. Sementara, udara yang memisahkan kawat, baterai atau lonceng bertindak sebagai isolator yang mencegah aliran listrik. Yang keempat yaitu magnetisme. Aliran listrik pada kawat akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet inilah yang membuat mata gergaji bergetar dan sehingga membunyikan lonceng atau bel. Yang kelima, transformasi energi. Energi kimia pada baterai berubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik berubah menjadi energi mekanik yang membuat lonceng berbunyi. Saya akan menjelaskan konsep fisika yang terjadi pada bel elektromagnetik. Ketika arus listrik mengalir di dalam kawat tembaga, akan terbentuk medan magnet di sekeliling kawat akibat pergerakan muatan listrik. Hal ini sesuai dengan hukum Biot-Savart. Mata gergaji yang dipasang pada lonceng merupakan benda ferromagnetik yang akan terpengaruhi oleh medan magnet yang berubah-ubah akibat arus listrik yang berfluktuasi, maka mata gergaji akan bergetar. Pada saat saklar dibuka, arus listrik terputus dan medan magnetnya hilang. Mata gergaji tidak lagi bergetar dan lonceng berhenti berbunyi. Ketika saklar ditutup, arus mengalir kembali dan medan magnet muncul kembali untuk mengaliri lonceng berbunyi, untuk membuat lonceng berbunyi. Jadi intinya, konsep magnetisme berperan dalam mempengaruhi mata gergaji yang dipasang pada lonceng agar bergetar akibat medan magnet dan arus listrik di dalam kawat. Oleh karena itu, magnetisme memainkan peran penting dalam membuat lonceng proyek bel listrik ini berbunyi. Rumus yang terjadi pada medan magnet pada kumparan, yang pertama ada kuat medan pada ujung selenoida dengan rumus B mu0 kali N kali I per 2L dengan mu0 sebagai konstanta permeabilitas dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. N yaitu jumlah lilitan, I kuat arus, dan L panjang kumparan atau panjang lilitan. Selanjutnya, kuat medan pada tengah selenoida dengan rumus B sama dengan mu0 kali N kali I per L. Oke, baik, setelah dijelaskan banyak sekali konsep dari bel elektromagnet ini, di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Bagaimana cara kerja bel elektromagnet tersebut.
Yang pertama yaitu di sini dililitkan sebuah kabel pada ujung mata gergaji yang tersambung di sisi positif pada baterai. Nah, untuk sisi negatifnya yaitu disambungkan pada saklar. Saklar disambungkan dengan kabel. Sebenarnya ini langsung disambungkan pada kawat tidak apa-apa, tapi di sini agar lebih panjang disambungkan pada kabel pada inti besi. Nah, ini untuk kawat tembaga yang ada pada inti besi, ujungnya ditempelkan pada mata gergaji agar terjadi sebuah timbal balik magnet. Kita sebut di sini sebagai pemukul. Untuk cara kerjanya itu kita hidupkan saklar ini. Nah, di situ akan terjadi arus listrik dari sebuah baterai yang mengalir ke inti besi, dan inti besi pada ujung inti besi pada ujung kawat tembaga akan memukul sebuah mata gergaji yang akan berulang-ulang dan memukul sebuah lonceng. Jadi, kesimpulan dari proyek bel listrik sederhana atau bel elektromagnetik ini bertujuan untuk memperlihatkan penerapan berbagai konsep dasar fisika dalam ilmu kehidupan sehari-hari. Arus listrik yang mengalir dalam kawat akan menimbulkan medan magnet sesuai hukum Biot-Savart. Mata gergaji yang terpasang pada lonceng yang terbuat dari logam ferromagnetik akan bereaksi terhadap medan magnet tersebut sehingga bergetar. Getaran mata gergaji ini akan menggetarkan lonceng secara keseluruhan sehingga lonceng berbunyi. Dengan demikian terjadi transformasi energi dari bentuk kimia menjadi listrik, lalu menjadi energi getaran mekanik. Secara umum, percobaan proyek bel elektromagnetik sederhana ini berhasil menggambarkan penerapan konsep-konsep dasar fisika seperti arus listrik, medan magnet, transformasi energi dalam suatu sistem bel yang familiar dalam kehidupan sehari-hari.